Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Langsung aja kalau kalian melihat di layar sekarang, ini adalah apa ya? Mentahan dari video PPL tagihan yang saya buat baru-baru ini, milik teman saya, Ibu Hanum namanya. Jadi ini adalah tampilan mentahannya ya. Karena banyak banget yang request pengen saya nunjukin cara editnya gitu. Bagaimana kok bisa hasilnya gitu. Dan inilah saya tampilkan ya. Nanti juga saya jelaskan beberapa komponen yang saya gunakan di sini. Intinya gini ya, sebelum saya masuk ke tutorialnya, jadi editing itu hanya berperan nggak terlalu besar. Yang berperan sangat besar itu di input videonya. Jadi videonya, bahannya itu harus yang standar gitu loh, setidaknya itu standar. Apalagi kalau bagus tuh malah enak. Kita kalau ngedit tinggal tinggal butuh beberapa hal kecil aja seperti potong, memotong, sambung, dan transisi. Apalagi nanti kalau bagus gitu. Nah, usahakan inputnya atau video bahannya itu bagus. Jadi ketika merekam video, melakukan perekaman, itu tekniknya secara angle, kemudian secara jarak itu harus harus benar-benar ditata. Jadi biar bisa hasilnya maksimal gitu. Kalau hasil syutingannya asal-asalan ya editing hanya berperan sebagai alat memotong video dan juga nempelin teks aja gitu, nggak bisa berperan membuat video itu bagus. Jadi teman-teman kalau nonton video bagus di YouTube kayak video PPL-nya banyak teman-teman, mereka bagus bukan karena editingnya tapi karena memang sudah bagus dari hasil pengambilan gambarnya gitu, pakai kamera yang pro apalagi, wah itu bagus banget. Kalau saya ini kan pakai handphone ya, ngeditnya juga di handphone. Ini bisa dilihat aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi KineMaster. Kalau teman-teman melihat di sini ya, ini tampilannya. Nah, ini KineMaster banget, pasti udah paham teman-teman. Ini KineMaster Pro ya, teman-teman bisa dapetin di Play Store, tapi masih trial biasanya kalau gratisan. Kalau trial nanti muncul watermark atau muncul tanda air atau tanda mereknya di sini KineMaster saat di ekspor gitu. Kalau nggak mau tertampil di sini ya silakan beli versi Pro-nya atau cari versi mod atau crack-crackan dari banyak orang di Google, cari aja nanti di sana ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, di sini saya tidak menggunakan banyak sekali teknik editing yang terlalu melangit, itu enggak. Saya cuman main potong memotong aja. Selebihnya yang membuat dia bagus atau tata terapi adalah ide kita, ide kreatif kita. Kalau soal memotong teman-teman paham ya. Kalau mau memotong ya tinggal diklik aja videonya seperti ini. Nanti muncul ya, bisa dilihat ya. Nah, muncul seperti ini. Kita pilih ini ya, simbol gunting. Kita pilih simbol gunting ini, dia akan mulai memotong. Misalnya dari bagian ini, saya sini sampai sini nggak perlu nih, mau saya buang. Jadi tinggal saya klik ini, kemudian saya pilih potong ini. Nah, dia terpotong. Bagian ini saya klik, kemudian saya hapus. Hapusnya ada di sebelah sebelah kiri ya. Ini ya, hapus di mana tadi? Bentar. Kita klik dulu. Nah, muncul icon hapus ini. Kita klik aja, nanti dia akan terhapus. Nah, udah hilang. Itu misalnya ya. Saya balikin dulu karena itu cuma contoh. Nah, masalah pemotongan itu biar kelihatan halus ya balik lagi ke bahannya gitu. Ke bahan dan ke ide kreatif kita. Berikutnya komponen selain memotong atau teknik selain memotong, saya juga menggunakan teknik transisi ya. Transisinya ya kayak ini kan belum main transisi saya. Yang ini saya main transisi. Nah, transisinya gampang. Jadi kita misalnya videonya kayak gini ya, kita besarin dulu, kita lebarin seperti ini pakai jari kita sampai muncul icon plus ini loh ya. Nah, kalau udah muncul kita klik. Nah, ini udah efek transisi, kita pilih aja di sini. Transisi saya banyak karena ini sudah saya downloadin ya. Kalau teman-teman masih sedikit ya silakan aja download dulu download transisinya, variasi transisinya di sini, dapatkan lainnya. Nanti akan muncul banyak di sini. Ini saya offline ya. Soalnya kalau nanti saya onlinein banyak yang nge-WA. Jadi saya offlinein. Intinya di situ cari dulu. Nah, kalau udah tinggal dimasukin, kita bisa pilih yang ini. Nah, atau pilih yang lain misalnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman lah.
bagaimana menurut teman-teman estetisnya. Ini contoh misalnya ya. Oke. Kemudian selain transisi, ini yang paling penting dalam pembuatan video kita yaitu efek ini ya, elemen teks. Nah, karena yang paling penting dari video tagihan ini adalah di teks-teksnya sebenarnya, teks yang menjelaskan atau menerangkan si guru lagi ngapain sih, guru-guru tersebut di dalam frame video itu lagi ngapain. Kalau soal videonya bentuknya sih sebenarnya sih bebas ya, pilihan mau teman-teman. Kalau teman-teman memilih videonya pengen bagus, pengen maksimal, ya silakan menggunakan kamera yang pro, tekniknya juga harus yang benar-benar ditata. Kalau mau asal-asalan juga nggak masalah sebenarnya. Nah, ini teksnya ya gampang. Menyanyikan lagu. Kita cek dulu ya. Menyanyikan lagu raya yang akan dipimpin oleh siapa, waktunya siapa? Mbak. Ya, jadi muncul kayak gitu ya. Nah, caranya ya mudah, tinggal misalnya nih kita taruh di sini, di kelihatan ya detiknya ya. Detiknya ada di area sini, merah-merah ini. Jadi misalnya di area sini ya kita tinggal pilih aja lapisan ini ya. Kita pilih aja lapisan. Kemudian kita pilih yang teks. Kita tulis contoh teks misalnya. Udah jadi deh teksnya masuk di sini. Nah, kita tinggal geser aja ke bawah sini, ukurannya kita atur. Nah, gitu ya. Agar tampilannya seperti punya saya ini, ada biru, ada framenya ya, kita klik aja, kita ubah, kita geser ke bawah. Di sini cari yang warna latar. Kita centang. Kemudian kita atur opacity-nya, kita besarin, kita penuhin 100%. Nah, warnanya kita ubah, kita cari yang biru misalnya, udah deh. Nah, jadi deh seperti ini. Nah, kalau di sini kan kelihatan kayak batas kanan kirinya kan sangat mepet gitu ya dengan tulisannya. Ya, biar sedikit longgar ya di tulisan kita kasih spasi gitu. Nah, sebelumnya juga kita kasih spasi biar ada renggang. Nah, udah ada renggang. Nah, untuk efek masuknya ini kan Alhamdulillah ya nak ya, mudah-mudahan gitu nanti ya. setelah berdoa kita belum seperti ini yang dia itu ada efeknya kayak timbul gitu. Nah, ya kita tinggal kasih efek aja. Kita klik, kita kasih ini kelihatan animasi masuk ya. Mana ini? Kita klik ini. Nah, ini animasi masuknya, animasi keluar. Kita pilih animasi masuk. Saya pilih sembul keluar. Nah, jadi animasi yang saya gunakan di masuk itu sembul keluar. Kalau yang animasi keluarnya sembul sih jepret ke dalam. Ini jepret ke dalam. Udah beres. Alhamdulillah ya nak ya, mudah-mudahan nanti setelah berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Gitu ya. Termasuk yang merah-merah ini juga sama sih. Jadi misalnya ini kita anggap ini yang merah-merahnya ya. Kita pilih fontnya yang agak gedean misalnya. Ini contoh aja lah. Terus ini oke, kita besarin. Kemudian kita taruh samping sini karena butuhnya dari samping ya. Ini misalnya aja sih ya, misalnya ini misalnya kegiatan inti misalnya. Nah, kita kan butuh di sampingnya ini juga ada framenya kan. Ya kita kasih spasi yang banyak gitu. Gini ini juga. Nah, udah. Nah, kita pepetin sini, kita kasih warna lain misalnya warna merah ya. Ini misalnya aja. Kemudian masuknya kita gunakan efek yang lain, misalnya ini geser masuknya. Mana nih geser? Nih. Oke, bukan. Oke. Bukan, saya pakai yang mana ya? Oh, ini masuk geser. Nah, begitu. Keluarnya geser ke dalam berarti. Nah, udah gitu aja sih untuk teks. Oke. Kemudian apalagi ya? Oh ya, ini yang paling penting ya, untuk suara. Barangkali teman-teman nggak pakai pengeras suara. Kalau di teman saya ini kan dia pakai pengeras suara, jadi suaranya kan kenceng banget gitu. Kalau teman-teman yang nggak pakai pengeras suara nanti bisa dibesarin lagi. Misalnya ini videonya, kita klik dulu, kita menuju ke gambar simbol ini ya, simbol speaker. Kita klik, kita polin 200. Ini saya polin padahal udah pakai pengeras, tapi saya polin biar saya pengennya lebih kenceng.
Ketika udah dipolin kok masih belum kenceng, bagi teman-teman bisa dikencengin lagi. Kita klik ini, kita cari yang ini amplop volume ya. Jadi ini amplop volume. Nah ini ya, kita klik. Nah ini kita geser ke sini dulu, kita mentokin 200. Belakangnya juga ini kelihatan grafiknya ya, garis grafik. Nah maka volumenya akan mentok gitu di angka 200. Nah ini contoh misalnya ya. Oke, jadi itulah elemen-elemen yang saya gunakan ya. Selebihnya ini hanya permainan ide saja. Misal kayak di awal ini saya menggunakan konsep hitung mundur. Ini juga diambil dari KineMaster, ada di sini lapisan, hamparan. Nah ini film counter ya, penghitung film. Nah ini tinggal dipilih. Kemudian kayak opening ini juga bikin di KineMaster, cuman di frame yang beda. Saya keluarin dulu ya. Nah saya bikin di sini. Jadi saya bikin dulu openingnya. Ini komponennya, jadi main text ini. Nah ya. Nah, jadi bikin dulu di sini openingnya. Kalau udah selesai kita jadiin, kita gabungin di sini. Nah udah. Sini kemudian udah jadi, kita masukin ini. Nah ini transisi lagi, masuk di sini. Ini dia mulai ngobrol. Nah ini. Jadi selebihnya sih yang bermain bukan aplikasinya sebenarnya, tapi sudah ide kreatif kita, udah konsep yang ada di kepala kita, dan juga bahan videonya itu yang paling penting. Bahannya kalau memang udah bagus tuh kita lebih enak nanti ngolahnya gitu. Kayak ini juga, ini kan juga bermain ide saya. Nah dari dia maju begini, kemudian mundur, nah tiba-tiba dia dari punggung. Ini juga teknik ketika mengambil videonya gitu loh. Nah jadi sekali lagi ingat, editing itu bukan penentu membuat video itu jadi bagus ya. Yang membuat video bagus itu adalah bahannya. Jadi editing itu kayak apa ya, kayak tempat untuk memasak lah. Yang bikin masakan itu bisa enak ya bukan tempatnya. Istilahnya ada kompor, ada panci, ada minyak, itu adalah editingnya. Nah yang bikin masakan itu bagus ya bukan alat itu. Ya itu bisa bikin, tapi kan nggak bisa menjadi penentu secara skala besar gitu kan. Yang menjadi penentu adalah bahannya. Kalau bahannya lengkap, ada garam, ada gula, ada ini, ada itu, lengkap lah intinya, ya bisa jadi enak. Kalau bahannya nggak lengkap dan nggak sip gitu misalnya, ya nggak bisa jadi enak. Dan juga ada lagi, yaitu si pemasaknya atau si kokinya. Misalnya udah ada alatnya, udah ada bahannya lengkap juga, tapi yang masak nggak bisa, misalnya nggak bisa ngonsep, nggak bisa memasak gitu, ya tetap gak enak. Jadi otomatis 3 komponen itu sangat penting sekali, editing, bahannya, dan yang edit atau teman-teman sendiri. Jadi konsepnya harus lebih matang, lebih kuat begitu. Nah itu perihal proses pembiasaan sih sebenarnya. Kalau teman-teman adalah seorang pemula yang baru memulai, ya saya mengatakan kita tidak bisa berharap harus yang bagus hasilnya, karena bagi saya itu hasil bagus adalah proses dari pembiasaan. Kalau masih ngawal ngedit, kalau masih ada celah-celah, masih banyak ketidakpuasan, itu masih lumrah sekali sih. Orang yang baru belajar naik sepeda pasti jatuh. Orang yang baru belajar berenang pasti akan kelelep. Termasuk orang yang bikin editing ini yang baru memulai, ya pasti otomatis ya masih cepres istilah Jawanya, atau masih cemong gitu, ya nggak masalah. Itu lumrah sih. Oke, itu aja ya. Jadi ini semacam kayak tutorial kilat gitu, secara sekilas saja, sembari memberikan pemahaman bahwa yang terpenting itu adalah di kekuatan bahan dan juga kekuatan ide kreatif teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sukses untuk teman-teman proses PPG-nya sampai lulus. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.